Kata akhlak berasal dari bahasa Arab khuluq, jamaknya akhlak, yang berarti tabiat atau budi pekerti. Akhlak adalah suatu ilmu yang menjelaskan arti baik dan buruk, menerangkan apa yang seharusnya dilakukan oleh setengah manusia kepada lainnya, menyatakan tujuan yang harus dituju oleh manusia dalam perbuatan mereka, dan menunjukkan jalan untuk melakukan apa yang harus diperbuat. Sedangkan yang dimaksud ilmu akhlak yaitu ilmu yang menentukan batas antara baik dan buruk, antara yang terpuji dan tercela, tentang perkataan atau perbuatan manusia lahir dan batin. Kata akhlak di dalam Al-Quran disebutkan dalam Quran pada surat Al-Qalam ayat 4. Sedangkan di dalam hadis dijelaskan pada sebuah hadis, yaitu yang diriwayatkan dari Imam Ahmad. Selanjutnya yaitu tauhid. Tauhid dalam agama Islam secara bahasa berasal dari kata wahada, yang berarti satu atau esa. Dalam lisan Al-Arab diterangkan bahwa tauhid adalah beriman kepada Allah serta tidak menyekutukannya. Al-Imam Al-Junaid Al-Baghdadi juga menerangkan bahwa tauhid adalah mensucikan Allah yang Maha Qadim atau tanpa permulaan dari menyerupai makhluknya. Tauhid secara istilah bisa diartikan sebagai kesaksian manusia tentang tidak adanya Tuhan selain Allah atau keesaan Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah. Berikut ini hal-hal yang dapat dipahami mengenai konsep tauhid. Pertama, tauhid adalah meyakini tentang keesaan Allah sebagai Sang Pencipta, serta meyakini bahwa Allah tidak menyerupai makhluknya dari semua segi apapun, baik ruang, waktu, batasan, dan arah. Lalu yang kedua yaitu tauhid adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala baik pada zat, sifat, perbuatannya maupun dalam beribadah kepadanya, serta tidak menyamakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan makhluknya. Adapun yang disebut ilmu tauhid merupakan ilmu yang membahas tentang wujud Allah, sifat-sifat yang wajib, mustahil, dan jaiz bagi Allah dan Rasul-Nya, serta mengupas dalil-dalil yang mungkin sesuai dengan akal guna membuktikan adanya zat yang mewujudkan, kemudian juga mengupas dalil-dalil syam'iyat guna mempercayai sesuatu dengan yakin. Dinamakan ilmu tauhid karena bagian utama ilmu ini adalah mengenai keesaan Allah yang menjadi dasar ajaran Islam. Ilmu ini disebut juga sebagai ilmu usul atau fundamen agama, atau juga ilmu akidah terkait penggunaan akliyah atau akal dan dalil nakliyah atau Al-Quran dan hadis. Ilmu ini juga disebut dengan ilmu kalam. Tujuan mempelajari ilmu tauhid adalah mengenal Allah dan Rasul-Nya dengan dalil-dalil yang pasti, dan menetapkan sesuatu yang wajib bagi Allah, sifat-sifat yang sempurna, dan menyucikan Allah dari sifat-sifat kekurangan yang dimiliki makhluk, serta membenarkan risalah seluruh Rasul-Rasul-Nya. Adapun hal yang dibicarakan atau objek pembahasan dalam ilmu tauhid adalah ma'rifatullah dan ma'rifatul Rasul. Dilihat dari segi apa yang wajib atau harus untuk Allah dan Rasul-Nya, apa yang mustahil dan apa yang jaiz. Kemuliaan ilmu dinilai dari materi yang dibahas. Ilmu tauhid memiliki kedudukan istimewa daripada ilmu lainnya karena pembahasan ilmu ini berkaitan dengan zat Allah dan Rasul-Nya. Hukum mempelajari ilmu tauhid adalah fardhu ain bagi setiap orang mukallaf, meskipun hanya mengetahui dengan dalil-dalilnya yang global.
Adapun mempelajari ilmu tauhid dengan dalil yang terperinci, hukumnya yaitu adalah fardu kifayah. Akidah Islam mempunyai prinsip-prinsip kekhususan yang menjadi pijakannya, yakni diantaranya yang pertama yaitu akidah Islam dibangun atas pertimbangan akal. Selama kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Quran, dan kepada kenabian Muhammad SAW dengan jalan akal, maka wajib bagi kita mengimani segala hal yang diberikan Al-Quran kepada kita, sama saja apakah yang diberikan itu dapat dijangkau oleh akal dan panca indera manusia atau berupa perkara-perkara gaib yang sama sekali tidak dapat dijangkau oleh panca indera manusia seperti hari akhir, malaikat, dan perkara-perkara gaib lainnya. Selanjutnya yaitu ada akidah Islam sesuai dengan fitrah manusia. Beragama merupakan hal yang fitri pada diri manusia. Perwujudan dari naluri beragama ini adalah kenyataan bahwa dirinya penuh kelemahan, kekurangan, dan serba membutuhkan terhadap sesuatu yang lain. Kemudian, akidah Islam hadir untuk memberikan pemenuhan terhadap naluri beragama yang ada pada diri manusia dan membimbing manusia untuk mendapatkan kebenaran akan adanya pencipta yang maha kuasa, di mana semua makhluk yang ada keberadaannya sendiri tidak tergantung pada siapapun. Menurut Syekh Hasan Al-Banna, sistematika ruang lingkup pembahasan akidah adalah yang pertama yaitu ilahiyat. Ilahiyat yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan ilahi, seperti wujud Allah dan sifat-sifat Allah, perbuatan Allah, dan lain-lain. Yang kedua yaitu nubuat. Nubuat sendiri yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan Nabi dan Rasul, termasuk pembahasan tentang kitab-kitab Allah, mukjizat, dan lain sebagainya. Sedangkan Sayyid Sabiq dalam kitabnya Ilmu Tauhid membahas ruang lingkup akidah Islam tersusun ke dalam 6 perkara makrifat, yaitu mengetahui secara sadar dan meyakini pada 6 hal sebagai berikut. Di antaranya yaitu yang pertama, makrifat kepada Allah. Makrifat dengan nama-namanya yang mulai al-asma al-husna dan sifat-sifatnya yang tinggi, juga makrifat dengan bukti-bukti wujud atau adanya serta kenyataan sifat keagungannya dalam alam semesta. Selanjutnya yang kedua yaitu makrifat dengan alam yang ada di balik alam semesta ini, yakni alam yang tidak dapat dilihat. Demikian pula kekuatan-kekuatan kebaikan yang terkandung di dalamnya, yakni malaikat serta kekuatan-kekuatan jahat yang berasal dari iblis, syaitan, dan segala tentaranya.